Aktif di dunia digital. Konon katanya channel Anda ini juga sudah meraup ratusan juta apa puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati teman-teman pegiat kebencanaan. Kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang kembali hadir dalam podcast hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan salam tangguh dan salam kemanusiaan. Alhamdulillah pada episode kali ini saya bisa menghadirkan salah seorang YouTuber, Mas Mukhlis YZ namanya. Mas Mukhlis YZ ini orang yang hampir sudah 3 tahunan lebih dia berkecimpung dalam urusan YouTube. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa menghadirkan beliau. Beliau kita hadirkan untuk kita coba minta pandangan-pandangan beliau terhadap fenomena tentang kebencanaan melalui sosialisasi melalui media-media sosial, misalnya Facebook, Twitter, IG, dan YouTube yang hari ini sangat dinamikanya sangat tinggi digunakan oleh banyak kalangan. Termasuk contoh kecil hari ini FBRB yang melakukan proses-proses edukasi, proses-proses sosialisasi melalui media sosial. Sebelumnya ayo kita sambut Mas Mukhlis. Assalamualaikum Mas Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita begini dulu. Hari ini gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pakai baju merah. Iya, berani artinya. Berani merah. Mas Mukhlis, hari ini kita ketemu mungkin 20 atau 20 plus menit ke depan kita akan ngobrol. Siap. Kalau boleh tahu kesibukan hari ini apa Mas Mukhlis? Kalau sekarang kesibukannya ya nggak terlalu banyak kegiatan sih karena juga masih pandemi. Ya kalau aktivitas sehari-hari ya cuma karena juga ada di salah satu media ini kan. Oh, jenengan ya, aktif di media. Aktif di media. Cetak, lokal, online. Jadi tiap hari cuma ngedit yang ngasih penugasan ke teman-teman cuma sebatas itu. Selain itu masih juga ini di sebuah lembaga pengabdian, katakanlah pengabdian ya, sambil lalu ngajar kayak madrasah diniyah itu. Oh, ini dosen, guru, ustaz. Ya pokoknya ngajar gitu, apa istilahnya? Bakri. Ya udah lama ngajarnya Mas? Ya alhamdulillah sekitar 3 tahunan itu sebenarnya sejak mulai dari ini kan saya juga orang pesantren ya Mas ya. Ya. Mulai dari waktu di pesantren juga ngaji. Ngajar gitu. Sampai sekarang gitu. Selain ngajar kan sekarang jenengan kita dapat informasi juga aktif di dunia digital. Konon katanya channel Anda ini juga sudah meraup ratusan juta apa puluhan juta. Buset, ratusan juta buset, bohong. Mas Mama ini bohong ya. Ini bohongnya untuk memacu motivasi dan semangat. Ini sumber hoax paling kredibel ini. Enggak, kalau yang aktif di dunia digital itu sebenarnya
Ini 2018 ya. 2018. Nah, 2018 belum belum seperti saat ini. Ya. Waktu itu saya cuma iseng. Ya, Oh, iseng. mulai Cuma dari iseng. Mulai dari iseng. Oke. Kebetulan juga berangkat dari hobi. Ya kan? Oh. Hobi. Nah, iseng daripada saya ngupload konten-konten yang nggak bermanfaat nih waktu itu. Kan kebanyakan waktu itu konten itu gini, kayak misalnya sekarang ini gambar jambu. Nah, di Facebook itu kalau di rumah saya, di daerah saya, ini namanya blimbing nih, padahal itu jambu. Itu dulu di 2018an. Akhirnya saya lihat itu kok cuma kayak gini, apa manfaatnya. Akhirnya saya buat channel itu, aktif di YouTube. Nyoba untuk upload ceramah-ceramah yang bisa mengedukasi masyarakat. Alhamdulillah satu video itu diminati oleh masyarakat dan ditonton oleh ratusan ribu waktu itu, masih belum jutaan, ratusan ribu satu video. Itu nggak ngerti saya ada pendapat atau enggak, masih belum ngerti, belum paham. Cuma di tahun 2018 akhir ya, saya dikasih tahu nih sama teman, ternyata YouTube itu juga menghasilkan cuan. Masa gitu kan. Saya coba, saya tanya gimana pernah bla 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 begini, saya coba ternyata benar. Pertama dapat berapa duit kalau boleh? Itu nggak nyampe banyak digitnya sih. Rahasia kalau itu ya. Gak boleh buka-buka. Ini negara transparan. Iya. Jangan harus terbuka ini publik. Bahaya kalau terbuka. Oke, gini Mas Mulis. Dari 2018 Anda aktif di YouTube, IG, Tweet atau di mana? Lebih spesifik di YouTube. Di YouTube. Pengajian. Kegiatan-kegiatan di luar itu masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Ini pokoknya yang berkaitan dengan sosial. Oke. Nah, kalau yang berbau politik itu memang saya nggak dimasukkan ke konten itu. Kenapa? Ini kan masuk tahun politik nih, kira-kira seperti itu. Jadi gini Mas ya, kalau saya bahas konten politik di channel saya, sampean tahu sendirilah gimana brutalnya netizen di Indonesia ini. Ngeri ya. Ngeri. Itu buat saya bencana. Setuju. Bencana itu. Nah, oke. Jenengan sudah dari tahun 2018 bikin YouTube, menghasilkan, artinya sudah menikmati lah, dan ya, isinya sedikit. Isinya seputar edukasi. Saya pengen boleh tanya, ini kan hari ini banyak juga komunitas, kelompok, individu yang juga bikin konten-konten. Contoh kecil hari ini forum FBRB ini bikin podcast, sesekali juga ngomong di media. Jenengan melihat efektivitas komunitas berbicara tentang bagaimana mengurangi risiko bencana, mengenalkan pegiat-pegiat sampah, pegiat-pegiat kebencanaan, isu-isu perempuan dalam konteks frame kebencanaan. Seberapa efektif jenengan melihat ini? Kalau saya lihat dari untuk pasar digital nih ya, mengedukasi masyarakat tentang ini kan semacam antisipasi dini ya. Nah, antisipasi dini untuk menghadapi bencana ya. Betul. Di era digital ini saya rasa itu bagus sih kalau dilihat dari animo terutama anak-anak muda sekarang yang sudah mulai kecanduan dengan gadget itu. Tapi Mas, kalau kita kemas ya, bencana itu begini loh. Bencana itu ada dua macam misalnya. Ada bencana alam, ada bencana non alam. Sudah stop di situ, nggak bakal diminati Mas. Lebih mengarah kepada pengemasan. Kalau saya lihat untuk di Madura nih ya, di Madura, tipikal netizen yang di Madura ini lebih suka pada yang humoris itu Mas. Misalnya ya, yang humoris. Misalnya gini, penyebab banjir nih ya, penyebab banjir. Jadi kita buat sebuah konten nih, tapi saya belum buat ini. Cuma kalau di ide itu masih ada. Buat konten penyebabnya banjir. Ini sebenarnya kan kalau di berita-berita itu Mas ya, penyebab banjir ya alasan klasik itu ya kan.
diplomatif banget anunya apa namanya alasannya penebangan liar, buang sampah, itu kan sudah klasik alasan itu. Ada yang menarik ini untuk kebencanaan. Ini bencana gara-gara orang kikir. Nah, itu dibuat sebuah cerita nanti. Lu kok bisa orang kikir bisa membuat bencana banjir besar? Nah, ini dibuat sebuah cerita. Ternyata orang kikir itu setelah mati, maksudnya, karena dia kaya, akhirnya ada maling nih yang mau ngambil apa, dia punya apa. Ini kayaknya keluarga memendam sesuatu di belakang rumah. Akhirnya maling itu penasaran, kemudian diambil nih, digali. Barang yang dikubur itu ternyata terisi sebuah peti. Dibawa nih petinya sama si maling itu. Pas dibuka, dikira harta karun, ternyata itu cuma satu pasang bakya. Satu pasang Bakya. Apa ya kaitannya banjir sama satu? Nah, ini ada kaitannya. bakya. Kaitannya apa? Karena si maling itu kesal. Wah, ini orang kaya yang dipendem kok cuma bakya. Akhirnya Mas, bakya itu dilempar. Mas kesel, kurang ngajar dilempar itu. Nah, karena gara-gara bakyak itu irigasi itu tersumbat Mas. Ketika musim hujan ya, air itu nggak bisa keluar. Nah, itu tersumbat, akhirnya meluber itu sampai ke atas. Terjadilah banjir besar di situ. Wah, ternyata dampaknya akibat banjir ini tidak hanya disebabkan oleh sampah itu. Bakya juga, orang kikir juga. Nah, pada pada poinnya apa itu? Poinnya intinya kita jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya pengen menggiring ke sana, ya kan. Cuma kita kan kemasannya itu harus humoris. Oh, menarik gitu ya. Iya, menarik. Kita memang kadang-kadang kalau ngobrol terlalu tinggi juga. Terlalu tinggi juga. Oh, sampah sekian ton. Kecil kadang-kadang kita Kecil, malas ngelakuin ya. gitu. Itu kan cuma bakya ya kan. Apalagi yang besar gitu. Ya, menarik juga. Saya Buat pikir konten. perlu itu, Mas. Ya, Nah, channel sekarang juga perlu. kembali ke konten. Apakah cukup efektif konten yang dilakukan forum PRB Sampang untuk hari ini? Untuk hari ini karena forum PRB ini kan masih awal ya, saya lihat masih awal. Betul. Ya lumayan lah kalau dilihat dari penontonnya. Karena juga masyarakat kan masih belum tahu juga, belum banyak yang tahu forum PRB ini apa, penanggulangan risiko bencana apa, fungsinya apa, apakah ini kepanjangan dari BPBD misalnya. Masyarakat juga nggak tahu kan. Ya, artinya forum PRB ini juga harus mengemas apa namanya, lebih bagus lagi konten-kontennya. Ya podcast kayak gini juga bagus. Tapi ada tapinya juga nih. Iya, jangan sangat-sangat. Enggak. Pulangnya enggak selamat ya. Konten kayak ini bagus, tapi kalau bisa nih boleh ada masukan nih, ya kan. Kita jangan datengin orang-orang yang cuma berkecimpung di pemerintahan saja lah. Jangan datengin orang-orang yang afiliasinya dengan pemerintah dari organisasi ini dari itu. Janganlah. Sekali-kali kita datangkan kayak artis Madura, artis Madura gitu kan, artis Madura atau apa gitu. Suruh ngomong nih di sini tentang kebencanaan di mata artis-artis Madura itu. Ini menarik Mas. Ya karena juga kan kita bikin kayak gini sebenarnya kan juga bikin ditonton ya kan. Iya, kalau ngapain juga ditonton ya kan ya. Ya paling enggak gini. Orang itu misalnya saya nih yang bikin ini, orang nggak mau lihat saya, paling nggak ngelihat orang yang diundang. Nah, kita sisipin di situ. Oh, jadi bahwa berbicara kebencanaan ini tidak ansih orang-orang yang spesialisasi ngurusin bencana, ngurusin sama tidaknya, tetapi bagaimana pelibatan banyak sektor, banyak pihak. Setuju, menarik. Oke, sekarang kira-kira seberapa efektif 5, 6, 7 tahun perlakuan sosialisasi edukasi ini akan efektif nggak? Apakah tidak ada waktu stop? Mungkin 2, 3, 4 tahun mungkin ini sudah nggak efektif lagi. Menurut jenengan, Jadi gini,
kalau bicara digital ya kan, melalui platform digital ini efektif nggak kita bicara tentang kebencanaan? Sebenarnya kan ada masanya Mas ya. Kalau dulu orang-orang itu ketika pengen tahu berita, pengen tahu sesuatu, ini kan beli koran ya kan. Ya. Nah, sampean sudah lebih paham lah zamannya koran itu seperti apa. Ya. Kemudian dari koran itu dari cetak ke elektronik ya kan. Ada radio, kemudian juga ada televisi ya kan, yang sudah mulai digandrungi oleh masyarakat. Dan sekarang yang paling mutakhir ini adalah digital, era digital, di mana masyarakat itu kecepatan informasinya itu lebih cepat dari dulu melalui gadget ini. Betul. Nah, dan ini ada masanya juga. Oh, berarti ini suatu ketika karena tidak pakai ini. Nggak tahu apa ini, entah ini 50 tahun yang akan datang atau 70 tahun yang akan datang, nggak paham. Cuma kalau kita feedback ke sejarah ya kan, lihat sejarahnya, radio itu kan dulu sudah paling mutakhir sudah radio itu, cuma audio ya kan. Nah ini podcast ini sebenarnya ini produknya radio sebenarnya. Iya, podcast ini produknya radio. Itu kan kalau podcast cuma voice okay. Sebenarnya karena ini ada kemajuan teknologi, ini dikolaborasi lah antara audio dan visual. Jadi audio visual jadi podcast ini. Kalau efektifnya sih ya kita ngikuti zamannya saja. Masa sekarang zamannya digital kita keluar tentang kebencanaan di yang bukan digital misalnya. Agak susah juga. Paling yang baca cuma orang-orang tertentu umur 70-80 tahun ya. Oke. Nah sekarang kembali ke aktivitas di Mas Moles di YouTube. Jenengan merasakan betul ya hasil kreativitas, hobi, kesenangan di YouTube, bikin produk, muncul channel jenengan, itu merasakan betul? Merasakan betul sih ya enggak juga, karena hobi Mas. Hobi. Ya, kalau sekedar untuk menunjang menyalurkan hobi saya dari YouTube itu ya alhamdulillah bisa untuk menyalurkan hobi itu. Tapi memang sudah netes duit. Ya, netes sih dulu. Netes, ya. Dulu. Sekarang enggak. Bencana ini bencana. Batu. Nah, ada beberapa kalau di digital tuh hari ini kan ada, maaf saya panggil Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, oke. Terus banyak lah. Nah sekarang dari yang saya sebutin tadi itu kan ditinggal tuh TV sama radio. Kalau boleh saya tahu menurut pengalaman jenengan dari penggunaan media Facebook, Twitter, IG sama YouTube, sebenarnya lebih apik di mana? Misalnya untuk kontak kayak gini kan. Ini kan sebenarnya kadang-kadang membosankan juga ya, dengerin orang ngobrol berdua, bertiga, berempat. Nggak ada hadiahnya, nggak ada apa aja, mendengarkan. Cuma kan niat kita mengedukasi yang juga butuh waktu panjang. Dari ketiga alat itu misalnya, kalau jenengan lebih suka main di mana? Kalau saya kan di awal balik lagi ke awal kan di YouTube. Di YouTube. Jadi tapi kan di Facebook juga bisa live, IG bisa live, tweet bisa enggak live. Saya. Oh enggak. Saya enggak. Oh. Tapi berarti Anda tetap mengatakan yang efektif itu di YouTube. Enggak juga. Enggak juga. Kalau kita mau bicara efektif pakai platform yang mana nih ya? Ya. Pakai platform yang mana? Target kita apa dulu? Nah, target orang-orang yang mau dengarkan kowaran kita, speaker kita ini di wilayah mana? Ya kalau khusus Madura, ini saya anggap lebih efektif Facebook. Lebih efektif Facebook. Kalau orang Madura. Dibandingkan YouTube. Kalau Facebook itu mayoritas masyarakat di Madura ini punya yang namanya akun Facebook. Kalau Twitter jangan coba-coba, pasti nggak bakal yang lihat orang Madura. Tapi kalau di luar Madura, di luar Madura banyak Twitter. Jadi sudah benar ini ya, kita sedikit benar lah forum ini melakukan proses edukasi, sosialisasi di
di YouTube. Perkara ditempelin nanti di Facebook, Di ya nggak Facebook. apa-apa, kita sebar link. ya maksud saya separuh. Mm. Ini yang menarik juga yang tidak pernah selesai, hoax, berita-berita hoax, palsu, fitnah, di era digital, di era pandemi COVID yang mulai melandai. Jenengan melihat bahwa hoax ini kan juga bagian bencana juga lah ya, karena memberitakan informasi yang sebenarnya tidak pas untuk diberitakan atau salah. Melihat hoax hari ini di Madura lah khususnya gimana jenengan? Hoax. Kalau hoax ini juga dikategorikan sebagai bagian dari apa namanya bencana ya. Saya rasa kita nggak bisa menghindar dari yang namanya bencana, Mas. Kenapa? Bencana sama kita lebih tua mana? Nggak tahu. Bencana sama kita lebih tua mana? Saya rasa sebelum kita lahir ya, bencana itu sudah ada lebih dulu. Contoh bencana besar yang kita kenal ya oleh banyak manusia ini kan adalah bencana banjir. Ini peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi Nuh ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian untuk kabar apa namanya kekeringan juga pernah terjadi. Untuk hoaxnya ada yang disebut dalam sejarah itu hadisul ifki ya. Gimana tuh? Khabar kadab ya. Ya saya nggak mau jelaskan ini ya kan karena bukan kapasitas saya. Ini yang lebih pas ini adalah Ustadz yang jelasin. Jenengan bukan Ustadz? Bukan. Guru. Jadi kalau menghindar dari bencana terkait dengan hoax ini tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Kalau misalnya kita nggak mau dinyinyirin nih sama orang karena kita main medsos, dinyinyirin itu resiko, Mas. Dinyinyirin itu risiko. Kalau kita nggak mau dinyinyirin, ya kita nggak usah posting. Kalau kita nggak mau ada komentar, ya sudah kita tutup kolom komentar itu. Ya. Artinya kalau kita itu sudah mengunggah konten ya atau meme, foto atau apa, artinya itu kita sudah siap dengan risikonya. Sudah siap dengan risikonya. Kita upload nih ya ayam nih lagi matok apa namanya cacing bukan Gajah. padinya tetangga yang padi. sedang dijemur kan. Ya. Ayam matok, nah kita ambil nih fotonya, ditulis di caption itu bla 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 bla, akhirnya di bawahnya itu komen itu luar biasa ya kan, akhirnya di share nih yang awal mulanya untuk hiburan ya kan, di share. Di akun berikutnya ini ya orang yang nge-share ini muncullah kemudian pelintiran-pelintiran yang kemudian menjadi hoax itu. Entah itu apa namanya captionnya diedit ya. Ayam ini kurang ngajar, tanpa izin makan padi yang sedang dijemur milik tetangga. Ini kurang, akhirnya ayam ini dihujat nih. Ya, terus nyebar itu akhirnya viral. Nah itu ya hoax ya. Nah seberapa genting hoax di Madura itu? Seberapa urgent untuk diperdebatkan sehingga tidak muncul kebencanaan saya sama dengan antar suku, antar ras, antar kampung berantem gara-gara itu. Seberapa bahaya sih hoax di Madura hari ini menurut kacamata jenengan? Ini kan tergantung dari ini apa namanya. Kalau saya pribadi sih untuk hoax ini bahaya luar biasa, Mas. Enggak, maksudnya Madura hari ini Iya di Madura. Oh, bahaya. Ini kan Madura juga terdampak juga dengan hoax yang di luar itu akhirnya latah ikut-ikutan nyebar ini karena nggak tahu nyebar ini bahaya juga. Apalagi ya sampai menyinggung antar pribadi itu, Mas. Saya nggak kenal sampean ya kan, tiba-tiba saya posting misalnya di Facebook saya misalnya, wah Mas Mama itu ternyata begini orangnya begini, padahal saya nggak kenal sampean. Saya cuma tahu dari akun si A misalnya. Ada saya unggah lagi itu. Nah, yang jelas sampean ini kan apalagi orang-orang yang punya banyak pengikut, sampean kebetulan punya banyak pengikut. Ya kalau sampean bisa legowo dibilang kayak gitu, tapi pengikut-pengikutnya
Nah, di Madura ini sedang terjadi sekarang. Dan potensi meletus berantem itu sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Bisa minimal bisa oke lah, kita tidak memviralkan hal-hal yang tidak jelas misalnya. Apa kira-kira selain itu? Apa tidak usah gampang-gampang mengupload apa? Karena kadang-kadang orang beranggapan bahwa hal yang unik dan jadi perdebatan itu kadang-kadang menarik. Antara Betul. ini bully, fitnah atau nyata itu kan orang suka iseng itu masalahnya. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapin lebih dulu sehingga problematika kebencanaan hoax ini tidak terjadi gitu loh, Mas. Apa ini sebenarnya kalau saya sih nggak bisa menyimpulkan itu, Mas. Ide berangkat dari diri sendiri. Kalau saya pribadi, ini berkaca pada saya sendiri ya. Harus berangkat dari diri sendiri. Kalau kita mau bilang si A ini begini, ya kan? Artinya kita juga harus siap nih dengan konsekuensinya. Kita kok berani bilang si A itu begini, loh kita harus siap. Artinya ketika kita bilang mengucapkan sesuatu dan itu direkam, ya kan? Atau dalam bentuk video dan disebarkan ke media sosial, media sosial ini lebih cepat dari kereta MRT loh. Iya, kencang. Kereta MRT itu untuk nyampe dari tujuan pemberangkatan sampai tujuan akhir itu butuh berapa menit sih? Enggak. Tapi kalau media sosial ini enggak, 1 detik bisa nyampe. Gila benar. Itu hoax di Madura itu sudah pada tataran kritis dan bahaya. Yang ini perlu juga dipahami oleh semua banyak kalangan ya. Pernah nggak sampean jujur ya? Pernah nggak bikin hoax? Pernah. Nah, menarik. Gimana cerita? Jadi gini. Ini nggak ada yang dengerin, hanya kita berdua. Nggak ada orang yang denger tapi yang nguping. Gini, orang bikin hoax itu kan ada tujuan-tujuan tertentu. Terlepas dari orang-orang yang latah itu. Saya dulu pernah membangun sebuah fanspeak. Apa itu? Di Facebook. Apa itu? Fanspeak, halaman fanspeak di Facebook itu karena saya pengen pengen banyak yang ngeliat, follower, pengen banyak followers, like, comment, share, pengen banyak. Lagi itu akhirnya saya bikin nih meme itu, bikin meme, dibikin begini, diposting, diundang, ya kan? Itu pakai akun anonim. Bukan saya sendiri, itu anonim. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru, warning. Nah, itu saya pengen dapat banyak ya, like itu banyak karena targetnya 10.000 dan target itu kena lewat dari 10.000. Bahkan dalam berapa hari bulan? Itu 2 bulan saya ada sekitar 150.000. Itu hoax semua isinya. Paling kalau bukan hoax, meskipun itu bukan ketawa ya. Ketawa saya mas, apalagi baca komen itu loh. Udah sana anjrit misalnya di situ. Anjrit ini orang ini begini. Kebetulan saya juga punya kemampuan, bukan ini ya. Punya kemampuan menyadur gitu ya. Dari konten berita ini disambungin. Dan ada yang paling gila itu sampai ada yang bangun website. Maksudnya gimana membangun website ini? Ya seperti dibuat media online itu, Mas. Dan itu konten-konten yang ditampilkan itu bukan murni produk jurnalistik. Apa dong? Plagiasi. Cuma gini, misalnya di media online A ini memberitakan dengan Mas Mama misalnya. Begini. Kemudian di media B memberitakan tentang saya. Komentar saya di media B ini ada kemiripan lah dengan apa yang disampaikan Mas Mama di media A ini. Akhirnya sama saya di copy nih, dua-duanya disambung jadi satu. Seolah-olah saya sama sampean itu konflik. Seolah-olah. Dan yang lebih ngeri lagi, ya kan, peristiwa sekarang komentarnya ini dari era 80-an.
Kok tahu era 80-an dari mana? Karena dilihat dari orang yang yang itu berkomentar itu. Peristiwa sekarang misalnya diambilkan dengan peristiwa tahun lalu. Seolah-olah orang itu menanggapi orang yang sekarang ini. Itu tujuannya apa? Untuk cuan. Untuk cuan. Memang saya pernah dulu bicara dengan salah satu dekan di Fakultas Teknologi dan Informasi ya di ITS, Pak Agus itu ketika membicarakan tentang hoax ya. Hoax, saya tanya waktu itu seberapa besar potensi hoax ini untuk disintegrasi bangsa. Termasuk di sana kan kalau disintegrasi ya suku, ras gitu kan, antar daerah. Pak Agus itu memposisikan posisi hoax ini untuk disintegrasi bangsa nomor 1. Oh, ya. Tahun berapa itu ngomong seperti itu? 2016 apa 2017 baru ini. Menjelang Pilpres. Ya pokoknya waktu rame-rame ke Jakarta dulu itu. Nah, waktu rame-rame ke Jakarta dulu. Saya tanya, kalau hoax ini gimana? Beliau menjawab, hoax ini ada yang memproduksi. Ini didanai. Buka-bukaan itu. Saya ketemu sama beliau sampai sekitar 2 jaman ngobrol itu sambil buka slide. Jadi presentasi by data, kajian, by analisa. Dan isu paling berbahaya untuk disintegrasi bangsa ini kan bencana juga ya kan. Ada isu agama. Number 1 itu paling gampang bikin api ya. Kalau orang dilihat orangnya dulu. Antara saya sama sampean ngomong A ini beda pengaruhnya. Kalau saya meskipun ngomong apa saja ini nggak bakal berpengaruh besar. Tapi kalau si A ini karena dia pejabat misalnya berpengaruh besar. Dan di Madura ini harus hati-hati. Harus pintar nyaring, pintar saring konten-konten itu. Jadi memang apa ya? Tidak hanya tugas aparat penegak hukum, jadi kayak komunitas-komunitas yang suka bermain di digital harus sama-sama tentang itu. Betul. Nah, hoax itu yang jenengan bikin itu sampai kapok nggak? Apa perlu saya laporkan ini? Saya kalau ingat itu mas ya, itu waktu kebagongan saja itu. Apa sih bagong? Ini bodong. Bukan Petro. Bukan bagong sekarang. Petro itu kan dulu. Sekarang ada yang baru namanya bagong. Mohon maaf ya, bukan menyinggung bagong, ini bukan menyinggung bagong kan. Ini kebagongan saya waktu itu. Karena iseng, karena hobi gitu kan, pengen untuk sensasional lah. Tapi saya nggak berani untuk menampilkan nama pribadi saya. Anonim. Oke. Banyak hal. Mudah-mudahan ini banyak pengalaman. Saya pengen di akhir episode ini Mas Mukhlis bisa ada closing statement kaitannya dengan isu kebencanaan, bagaimana isu gonjang-ganjingnya hoax digital hari ini, bagaimana cara menggunakan digital itu sehingga memang berdampak, bermultiguna. Kan saya ingat dengan ungkapan ini Mas Mukhlis, pisau itu kan tergantung yang minat, silet itu tergantung kalau mau dibuat nyukur jenggot rambut ya, kalau untuk jadi copet preman bisa saja membunuh untuk pisau atau silet. Nah, saya ingin sedikit di menjelang akhir episode kali ini jangan bisa memberikan semacam closing statement. Kira-kira seperti apa hoax, bencana dan digital hari ini? Monggo Mas Mukhlis. Closing statement. Ini dong apa? Closing statement. Gini. Saran lah ya. Iya paham. Jadi gini. Kita mau menghindar dengan bencana ini kita nggak bisa, karena bencana ini kapanpun dan dimanapun pasti datang ya kan? Kita akan menghadapi bencana yang namanya ini bencana
kekhawatiran ya kan, merasa was-was dengan ini juga bencana itu. Kemudian kita kekurangan apa namanya, bangkrut lah, bangun usaha jatuh bangun kan, bikin usaha jatuh bangun, itu bencana juga, dan itu tidak bisa kita hindari. Termasuk ada salah satu keluarga atau kerabat kita, teman-teman kita yang meninggal itu termasuk bagian dari bencana. Apalagi dengan petani ini. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Kira-kira artinya apa itu, Mas? Kami akan menimpakan bencana terhadap suatu ya, terhadap orang-orang itu yang berupa minal ju', kelaparan, al khauf, kekhawatiran, yang merasa was-was, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, ya bangkrut lah katakan seperti itu, wal anfusi, dan hilangnya jiwa. Artinya hilangnya jiwa itu bisa keluarga nih, bisa kerabat, bisa teman, was samarot, dan tumbuh-tumbuhan. Ya kayak ini dialami oleh para petani. Ini terlepas dari apa penyebabnya, pasti ini terjadi, Mas. Kalau kemarin COVID ini kan, wal khauf itu juga COVID. Siapa yang nggak khawatir dengan COVID itu? Ya. Khawatir semua, ada yang takut mati, takut begini, takut ditulari kan. Dan orang-orang yang paling beruntung ya adalah orang-orang yang bisa menghadapi bencana itu. Wabasyiris sabirin. Artinya apa? Kita harus bisa mencegah bencana itu menimpa kepada diri kita ya sedini mungkin. Ya kalau kita nggak pengen ya kan terjadi banjir, ya, oke lah kita telaah dulu nih apa penyebab banjir. Bakya di awal tadi itu kan, jangan bahan bakya misalnya kan. Kalau kita nggak mau yang petani nih yang nggak mau tanamannya ini hancur ya kan, jangan terlalu banyak menggunakan pupuk urea misalnya. Nah, nanti takut tanahnya itu tidak subur atau apa. Kalau kita nggak mau ini wa naqsim minal amwal ya kan, nggak terjadi kemiskinan besar-besaran ya kan, ayolah jangan korupsi gitu. Itu bencana paling besar, korupsi itu. Dampaknya wah ini se Indonesia ini berat. Oke, Mas Mukhlis, banyak hal yang sudah jenengan sampaikan. Aku tidak mau menyimpulkan, cuma dari cerita ke cerita dan pengalaman jenengan itu sudah banyak contoh yang bisa diambil bahwa kita hidupnya harus bisa memberikan dampak manfaat, bukan memberikan dampak kerugian. Harus bermanfaat di kita, sekitar kita. Oke teman-teman pegiat kebencanaan, kami dari Forum Risiko Bencana harus menyampaikan terima kasih banyak kepada Hotel Bang 5, Vidi Trunojoyo Community, Mekar Catering, Create Fest Design, Jus Mama Muda, Crypto in Mindset Digital, Law Firm Trunojoyo, dan Edu Media. Saya pikir cukup, kita akhiri saja podcast hari ini. Kita sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mas Mukhlis. Mudah-mudahan apa yang kita lakuin hari ini, apa yang Mas Mukhlis lakuin di platform digitalnya terus lancar dan bermanfaat. Demikian juga forum, nanti minta kritik dan saran dari pasien. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam Indonesia.